Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita menyadari bahwa kita adalah seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang akan kita akhiri pada dalam waktu 1-2 hari ini, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akan memberikan perubahan dalam hidup kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Ramadan ini ada sesuatu hal yang perlu kita kaji dan kita pelajari, dan sekaligus menjadi renungan adalah apa yang dihasilkan dari ibadah puasa selama Ramadan kita kerjakan. Salah satunya adalah amanah. Jadi kita sudah mengetahui secara bersama bahwa kerusakan sistem sosial dan politik karena pemangku kepentingan tidak dapat menjaga amanah. Jadi ini yang menyebabkan sistem mengalami sesuatu yang kurang baik apabila pejabatnya atau pemimpin dari orang yang diamanahkan itu tidak mampu menjaga amanah. Apa yang mengakibatkan seperti itu? Akibatnya masyarakat memilih pemimpin berdasarkan bayaran, bukan kelayakan. Ini yang terjadi ketika bukan kelayakan menjadi kriteria, tetapi karena berdasarkan bayar. Pemimpinnya korup yang mementingkan ambisi pribadi daripada kemaslahatan. Ini kalau pemimpinnya yang tidak amanah. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, pemimpin yang tidak amanah itu hanya berpikir untuk tujuan jangka pendek dan sifatnya pribadi daripada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Jadi ketika seorang pemimpin sudah tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat, tidak memperdulikan kepentingan umum, dan hanya lebih banyak memikirkan dirinya sendiri, inilah masuk kategori pemimpin yang tidak amanah. Padahal amanah merupakan sifat memelihara yang menjadi tanggung jawab. Jadi seseorang yang memiliki amanah dalam dirinya adalah memiliki sifat untuk memelihara apa yang menjadi tanggung jawab, baik itu berupa materi ataupun non materi, baik itu terang-terang maupun secara sembunyi. Jadi Islam memerintahkan untuk menjaga amanah dalam segala situasi dan kondisi. Jadi kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini adanya hari akhirat, maka marilah kita menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Dalam ayat ini ditegaskan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima. Jadi amanah yang bisa kita pahami di sini adalah kemampuan memikul tanggung jawab. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala itu menawarkan amanah untuk mengelola kehidupan dunia kepada langit, kepada bumi, kepada gunung,
tapi tak satu pun sanggup mengembannya, kecuali manusia. Jadi ketika ditawarkan kepada manusia, maka manusia mengiyakan. Mereka manusia berani untuk menyatakan kesanggupannya. Sementara ketika ditawarkan kepada langit, bumi, gunung, tak satu pun yang berani untuk mengemban amanah. Olehnya itu, ketika kita mampu menjaga amanah ini, maka itu merupakan salah satu sifat terpuji yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa, yaitu sifat yang ada dalam diri kita yang tidak untuk berkeluh kesah bila mengalami kesulitan hidup. Tetapi sebaliknya, tidak arogan bila mendapatkan kesenangan. Jadi saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman dan orang yang bertakwa, dengan hasil ibadah puasa selama Ramadan, maka kita harus memiliki sifat yang tidak berkeluh kesah bila mengalami kesulitan dan tidak merasa arogan bila mendapatkan kesenangan. Jadi kita sebagai manusia yang amanah adalah memiliki integritas kepribadian yang stabil dan mantap. Tentu kita menginginkan seperti itu. Bagaimana kita memiliki integritas yang dari sisi kepribadian itu stabil, tidak berubah-ubah, meskipun godaan datang silih berganti. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk ibadah yang paling melatih untuk menjaga amanah adalah puasa, jika dilaksanakan dengan baik dan ikhlas. Kenapa? Karena puasa itu dapat menjaga diri kita dalam hal amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk apa amanah dalam ibadah puasa? Yaitu kita menjaga untuk tidak makan, untuk tidak minum, dan tidak bersyahwat ketika di siang hari. Kemudian selain itu kita mampu juga menjaga panca indera dari perbuatan maksiat, sehingga hati, pikiran itu terlepas dari iri dengki, godaan dunia. Nah, itulah amanah ibadah puasa yang kita jalani selama sebulan ini. Nah, semua itu kalau dilaksanakan dengan baik dan benar, itu berdasarkan karena kita memiliki sifat amanah yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya saat orang berpuasa banyak kesempatan untuk berbuat penyelewengan puasanya, karena tidak ada yang tahu orang berpuasa. Karena dia memiliki rasa amanah dalam dirinya, maka penyelewengan, penyimpangan dalam ibadah puasa dia tidak akan kerjakan walaupun orang tidak mengetahuinya. Karena kalau kita berpikir makanan, ya, kita bersama dengan pasangan itu kan bisa membatalkan puasa walaupun kita mengerjakan dengan secara sembunyi-sembunyi. Tapi karena ada amanah puasa yang selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang berpuasa itu tidak akan melakukan penyelewengan. Dia tidak akan membatalkan puasanya karena ada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya saudara-saudaraku, puasa dapat membiasakan seseorang untuk mengaktifkan kontrol diri dalam hal yang bisa membatalkan puasanya. Dengan pelatihan-pelatihan seperti inilah, maka orang-orang yang berpuasa itu akan memberikan senantiasa memiliki hati dan fitrah yang sesuai dengan fitrah dalam Islam. Olehnya itu kita harus memahami bahwa puasa yang kita kerjakan itu pada hakikatnya adalah menyegarkan sistem internal dalam diri kita melalui pengendalian nafsu perut, pengendalian nafsu syahwat. Nah, pengendaliannya ini adalah fitrah dan hati nurani yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, puasa yang kita kerjakan adalah rahasia antara kita sebagai manusia dengan Tuhan, dengan Allah.
sehingga sistem ketahanan diri untuk selalu menjaga amanah dan selalu melakukan muhasabah diri sebelum ditegur oleh orang lain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihasilkan dengan ibadah puasa selama sebulan penuh yang kita kerjakan? Nah, kita berpuasa itu akan dapat memelihara dari perbuatan yang tidak pantas bagi diri kita. Kita berpuasa itu akan memelihara kita sehingga kita bisa jauh dari sesuatu yang menghinakan diri kita. Olehnya itu, yang sesuatu menghinakan itu kan seperti ajakan untuk berkelahi, ajakan untuk caci maki, bertutur kata yang tidak baik. Itu kan dengan adanya puasa kita mampu menjauhkan hal-hal tersebut. Jadi puasa ini merupakan semacam alat kontrol untuk memastikan perilaku dan perbuatan kita itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang mengawasi seseorang yang berpuasa agar menghindari hal-hal yang dilarang dalam berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah yang dimiliki oleh orang beriman itu akan mendorong dirinya untuk menjaga kejujuran, untuk tidak membatalkan puasa sekalipun ia tahu tidak seorang pun yang akan mengetahui perbuatan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang telah terlatih selama sebulan penuh, kita mampu menahan lapar, kita mampu menahan haus, kita mampu menahan gejolak syahwat, maka puasa yang kita kerjakan itu sudah terlatih kita untuk menghadapi tantangan dan hambatan yang pada dasarnya itu bisa menyengsarakan diri kita. Jadi puasa telah memberikan bekal kekuatan batin. Kemudian puasa juga memberikan kekuatan ruh dalam mengarungi hidup yang penuh rintangan dan tantangan. Jadi setiap manusia dalam hidupnya pasti menemukan rintangan, pasti menemukan tantangan. Nah, rintangan dan tantangan itu hanya bisa dihadapi kalau kita memiliki kekuatan batin, kalau kita memiliki kekuatan ruh. Nah, untuk mendapatkan kekuatan batin dan untuk mendapatkan kekuatan ruh, maka salah satunya adalah kita mengerjakan ibadah puasa. Nah, ibadah puasa yang kita kerjakan sebulan penuh pada bulan Ramadan ini, itu merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan kekuatan batin dan kekuatan ruh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan puasa dengan ikhlas akan selalu menjaga amanah. Kenapa? Karena amanah itu hanya bisa terjaga bagi orang-orang yang ada dalam dirinya tingkat keikhlasan yang luar biasa. Dan tingkat keikhlasan itu diperoleh melalui ibadah puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna masaumu amanatun falyahfaz ahadukum amanah. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya puasa adalah amanah, maka hendaklah kalian memeliharanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan amanah bagaikan dua sisi mata uang. Puasa dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas iman, untuk meningkatkan kualitas takwa. Sedangkan amanah merupakan salah satu indikasi yang paling nyata dari keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan. Jadi salah satu tanda orang beriman, salah satu tanda orang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mampu menjaga amanah. Dan orang yang mampu menjaga amanah itu menunjukkan memiliki kualitas iman, memiliki kualitas takwa yang luar biasa, dan itu hanya dapat dilalui dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah itu adalah ibadah puasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa bulan Ramadan yang akan kita tinggalkan atau Ramadan yang akan meninggalkan kita itu akan memberikan perubahan dalam diri kita, yaitu mampu bertanggung jawab apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan
kita banyak amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak tentu kita diberikan amanah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagai orang tua, Allah memberikan amanah untuk mendidik, mengajarkan anak sebagai amanah dari Allah dengan Al-Quran. Kita mengajarkan anak dengan pendidikan yang terbaik sehingga memiliki akhlak yang mulia. Jadi semua hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita itu merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya itu dengan ibadah puasa yang kita kerjakan selama Ramadan itu akan melatih diri kita bagaimana bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian menjadi renungan buat kita dan inilah menjadi kajian pada kesempatan ini. Wallahu musta'an wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.